yaitu adalah surga. Maka kita berharap semoga lelah jenengan di pagi hari ini Allah balaskan dengan surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, masih melanjutkan dari pembahasan kitab kita Mufradatul Hadis Sahihil Bukhari. Insyaallah pada pagi hari ini kita masuk pada halaman ke-8, babu isbati mahabbatillah, yang paling atas li auliyaihi. Niki saya sampaikan hadisnya, saya bacakan dan saya terjemahkan hadisnya. Setelah selesai membaca dan menerjemahkan hadisnya, kita fokus di papan tulis. Kita ambil hadis untuk sebagai bahan pembicaraan dari ilmu di pagi hari ini. Bab menetapkan mahabbatillah, kecintaan Allah, li auliyaihi, untuk wali-walinya. Ini dalil ibu-ibu, Allah menetapkan cintanya kepada wali-walinya. Wali itu siapa saja? Nanti akan saya bahas di papan tulis. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala, sesungguhnya Allah telah berkata, sesungguhnya Allah telah mengatakan. Allah berkata dalam hadis, artinya adalah hadis qudsi. Karena perkataan Allah itu ada dua jenis, ibu-ibu. Yang pertama perkataan Allah yang dituangkan di Al-Quran, maka kita menyebutnya adalah ayat. Yang kedua adalah perkataan Allah yang disampaikan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu maksud namanya adalah hadis qudsi. Hadis menikah ada dua. Yang pertama hadis qudsi, yang kedua hadis nabawi. Kalau hadis qudsi, makna lafadznya datang dari Allah. Tapi kalau hadis nabawi, lafadznya dari Nabi Muhammad, maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis qudsi niku seolah-olah menyerupai ayat, tapi boten ayat. Karena yang melafadzkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki menyerupai seperti kedudukan ayat, maka disebut dengan hadis qudsi. Qudsi niku artinya suci. Hadis yang tentu suci sekali. Kenapa? Yang mengatakan adalah Allah. Maka kita mengenal yang namanya Masjid Baitul Maqdis atau Al-Qudus Al-Qudsi. Artinya yang suci. Kembali lagi, innallaha qala, sesungguhnya Allah telah mengatakan, man adali waliyan, siapapun yang memusuhi dari waliku, siapapun yang memusuhi dari waliku. Nanti kita jelaskan wali nggih. Faqad adantuhu bil harbi. Niki saya terjemahkan sepotong-sepotong saja. Kalau kita menerjemahkan sekata-sekata terlalu lama. Karena majelis kita hanya 1,5 jam. Kalau majelis kita 4 jam, oke, tidak apa-apa. Niki 1,5 jam. Terlalu ringkas sebetulnya, nggih, terlalu ringkas. Tapi betul masalah. Faqad adantuhu bil harbi. Saya izinkan atasnya untuk berperang. Saya ulangi, siapapun yang memusuhi dari waliku, maka telah saya izinkan kepadanya untuk berperang, memeranginya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Dan tidak ada sesuatu apapun yang dilakukan hambaku untuk mendekatkan dirinya kepadaku, ahabbu ilayya, yang lebih saya cintai, mimmaftaratu alaihi, dari amalan-amalan yang saya wajibkan. Maksudnya Allah niku paling seneng, paling suka
didekati oleh hambanya dengan kita mengamalkan amalan-amalan yang wajib. Sholat 5 waktu, majelis ilmu, berpuasa Ramadan. Maka tidak ada amalan apapun yang lebih Allah cintai dari usaha seorang hamba mendekati Allah kecuali amalan-amalan yang diwajibkan. Sampun nggih. Wa ma yazalu 'abdi, dan hambaku senantiasa yataqarrabu ilayya bin nawafil, senantiasa mendekatiku dengan beramal-amal sunnah. Hambaku senantiasa mendekatiku dengan amal-amalan sunnah hatta uhibbahu, hingga aku di sini Allah, aku lebih mencintai dirinya. Maka seorang hamba ketika mendekatkan dirinya dengan amal wajib, itu memunculkan kecintaan Allah kepada hamba itu. Tetapi jika hamba mendekatkan dirinya ditambah dengan amal-amalan sunnah, maka kecintaan Allah niku lebih tinggi, Bu. Maka sebetulnya kita hari ini berbicara amalan sunnah itu berbicara tentang seberapa dalam ilmu masing-masing diri kita. Ada di antara kita mungkin dari sisi penampilan saja yang masih bercelana di bawah mata kaki. Jika kita bertanya tentang hukum sunnah, maka yang baik adalah di atas mata kaki. Ada di antara kita yang masih belum ingin untuk memelihara dari jenggotnya. Tapi jika berbicara sunnah, maka yang terbaik adalah memanjangkan dari jenggotnya. Ini kita berbicara tentang mendekatkan diri kita kepada Allah, dan itu selaras dengan tahapan ilmu yang kita pahami, dan setiap orang tentu berbeda. Maka jenengan bisa melihat semakin seseorang menampilkan dari titik sunnahnya semakin dalam, semakin menonjol, insya Allah kita bisa mengambil sebuah pendapat orang itu dekat dengan Allah. Kesempurnaan diri dalam ibadah bisa dilihat dalam seseorang memegang tingkat sunnahnya sesuai dengan hadis ini. Maka jenengan melihat orang-orang yang memiliki ilmu. Siapa? Contohnya mereka para ustadz, hidupnya dekat sekali dengan sunnah, menunjukkan tentang ilmunya dan menunjukkan tentang kecintaan dirinya kepada Allah, dan Allah mencintai kepada dirinya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dan jika saya sudah mencintai hamba ini, maka saya adalah pendengarannya yang dipakai untuk mendengar. Nanti saya jelaskan. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan saya adalah matanya yang dipakai untuk melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan saya adalah tangannya yang dipakai untuk meraih. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan saya adalah kakinya yang dipakai untuk melangkah. Maksudnya apa? Dari kalimat pendengaran, penglihatan, tangan, dan kaki yang disampaikan oleh Allah sebagai pengganti dari hamba ini, maksudnya ini adalah bahasa majaz. Kalau Allah memberikan petunjuk, setiap pendengaran, setiap penglihatan, setiap raihan tangan, setiap langkah kaki, semuanya dilakukan karena atas petunjuk dari Allah. Seolah-olah semua langkah amal penglihatan, pendengaran tangannya tidak mungkin keluar dari ketaatan kepada Allah. Semua yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang Allah cintai. Maka wa in sa'alani la'utiyannahu, dan jika hambaku memintaku, saya akan berikan. Wala in ista'adani la'u'idzannahu, jika hamba meminta perlindungan kepadaku, saya berikan perlindungan. Niki dalil nggih, tingkat kecintaan Allah itu seorang hamba diberikan istijabah dan tingkat perlindungan. Maka doa dari orang soleh itu insya Allah mustajabah. Meminta wasilah itu diperbolehkan kepada orang soleh selama satu syarat, masih hidup. Karena doa orang soleh niku adalah mustajabah. Mustajabah niku terkabulkan, ibu-ibu.
Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu. Dan saya di sini adalah Allah. Saya tidak pernah ragu-ragu untuk berbuat sesuatu taraddudi an nafsil mu'min, seperti ragunya seseorang dalam mencabut nyawa seorang muslim. Niki menarik. Nanti ada rahasia hadis. Kenapa hadis ini ditutup dengan kematian mukmin? Ini menarik sekali, Bu. Kaitannya dengan babnya mencintai Allah dan kecintaan Allah. Saya di sini Allah tidak ragu-ragu untuk mencabut nyawa seorang muslim yakrahul maut, yang dimana seseorang manusia yang tentu sudah membenci kematian, karena hakikatnya kita semuanya benci kematian. Nggih napa nggih? Iya. Kita semuanya benci kematian, Bu. Bahkan kalau kita ditanya sekarang, Bu, siap mati? Boten siap. Nggih. Dereng cukup amal. Kalau ditanya, makanya setiap orang pasti benci kematian. Maka Allah mengatakan, saya tidak akan ragu-ragu untuk mencabut nyawa seseorang mukmin, meskipun orang ini membenci kematian. Wa an akrahu masa'atahu. Dan sedangkan saya juga membenci untuk mencabut nyawanya, dan itu harus benar-benar terjadi dan dilakukan. Kalau kita melihat hadis ini diawali dengan mencintai kepada Allah, ditutup dengan kematian seorang mukmin. Di sini ada rahasia yang begitu besar. Nanti akan saya bahas. Bu, sekarang kita fokus dulu nggih di tulisan bab yang paling atas. Bab isbat, menetapkan mahabbatillah, kecintaan Allah kepada wali-walinya. Ini yang ingin saya bahas di pagi hari ini. Enaknya kalau belajar pakai kitab ngeten iki, Bu. Ilmu kita niku runut, boten gambiang. Jih, enaknya semacam ini. Tapi sekarang kita bahas dulu di papan tulis. Ibu-ibu sedanten, yang paling pertama adalah perkataan dari Imam Bukhari, isbat mahabbatillahi li auliyaihi. Isbat, bab menetapkan. Bab menetapkan. Niki. Isbat artinya adalah bab menetapkan kecintaan Allah, menetapkan kecintaan Allah kepada para wali-walinya. Yang pertama, ibu-ibu, kita harus mengimani bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai. Itulah kenapa kita mendengar istilah dari Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Beda seperti orang-orang Mu'tazilah dan orang Jahmiyah. Orang Mu'tazilah dan Jahmiyah mereka mengatakan kalimat ghadab, Allah marah, itu bukan dipahamkan dengan kalimat marah, tapi mereka memahamkan dengan iradatul intiqam, yaitu keinginan Allah untuk membalas dendam hambanya. Itu kufur. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah bukti bahwasanya ketetapan Allah dalam mencintai wali-walinya. Mas, mencintai wali. Wali itu siapa, Mas? Ibu, Bapak. Wali itu jika diambil dari bahasa Arab, walla yuwalli. Waliyun atau waliyan. Waliyun adalah satu kalimat yang dimaksudkan dengan habibun atau kecintaan. Kalau bahasa lainnya adalah, kalau ingin sinonim katanya habib, perso habib, maka banyak orang dinamakan habib. Kalau perempuan habibah, artinya kecintaan. Waliyun artinya adalah kecintaan. Ini antonim dari kalimat adawatun atau aduun, yaitu musuh. Artinya semua orang yang dikategorikan dengan kalimat waliyun adalah orang yang mendapatkan gelar cinta dari Allah. Kenapa bisa mendapatkan kecintaan dari Allah? Karena orang tersebut hidup dekat dengan syariat Allah, orang tersebut hidup menjadi penolong syariat Allah, orang tersebut hidup menjadi penyebar dari ilmu Allah.
Maka orang-orang yang dicintai inilah memiliki sebuah sebutan, disebut waliyun. Maka waliyun itu berbeda dengan kalimat-kalimat yang kita kenal, nabiyun atau rasulun.